Lagi-lagi tidak bercerita, tiba-tiba ngajak pacarnya buat patungan nikah. Patungan. Jonathan 15 juta, Ocha 25 ribu. Terus Ocha 10 ribu, Jonathan 4 juta. Ocha, ya Allah Ocha, mau nikah kok malah nggak modal, katanya patungan bareng. Modal apa tuh kamu, Caca? Oh, modal itu tuh. Tapi ngomong-ngomong soal nggak modal, gimana kalau orang nggak modal kayak Ocha, tiba-tiba harus jadi supir Uber yang sampingannya jadi like cyber? Hah? Dan apakah lagunya berhenti sampai situ aja? Atau apakah pria ini punya cerita yang menyentuh? Jadi, begini ceritanya. Alah, siapa sih telepon? Oh lah, ganggu orang tidur weh. Loh, Mbak. 我家的车， Mbak, saya belum ngapa-ngapain loh, Mbak. Mbak. Habis bangun tidur kok tiba-tiba ada yang ngikut bangun? Maksudnya adiknya ya? Beneran loh ini adiknya, tulis sendiri. 既然你上了我的车，咱就是有一拼。 Ya kan? Ya masa adiknya yang satu lagi yang bangun? Itu kan aslinya juga iya. Ya intinya kalian semua bingung nggak siapa mas-mas lusuh ini? Dan siapa 3 penumpang itu? Oh 3 bang, satunya lagi bang siapa? Nah, untuk menjawab itu, mending kita mulai kenalan dengan si pria dulu. Namanya Sentong, tapi masa panggilannya Sen? Tong juga kan kayaknya nggak enak ya. Yaudah kita panggil aja Bowo. Nah, sebagai lulusan SMK Sastra Mesin, panggilan hidupnya ternyata adalah menjadi supir gokar di Cina. Kok gak nyambung ya? Lulusannya Sastra Mesin, emang ada ya? Beneran ada, Ya udah iya, anggap aja ada lah ya. Di Cina kan semua ada. Nah, di balik tampangnya yang sangar, sebenarnya ada satu masalah rumit yang menyebabkan Bowo harus banting tulang kayak gini. Dan masalahnya adalah HUTANG, hutang. Hutang maksudnya. Ya beneran, utang. Jadi setelah dia diceraikan karena alasan pengangguran, Bowo mau tidak mau harus meminjam 50.000 yuan atau sekitar 115 juta kepada sahabatnya. Dan itu hanya untuk bertahan hidup. Jadi mobil ini punya siapa dong? Ya separuh pinjamannya Bowo pakai buat kredit, biar dia bisa kerja. Dan tepat di saat inilah rasanya Bowo akan bisa membayar utangnya. Karena apa? Ya karena mbak-mbak manis bernama Nada ini bersedia membayar 25.000 yuan asalkan Bowo mau mengantar dia dan keponakannya ke kota Zhoushan. Semula Bowo tidak mau karena kota itu sangat jauh dan dia mau 50.000 yuan. Oke kata Nada, anggap aja 25 ini DP. Nanti kalau mereka udah sampai tujuan, 25 sisanya akan dia bayar. Deal katanya. Tapi sepertinya masih ada yang kurang. Tadi katanya ada 3 penumpang. Satunya siapa dong? Sebenarnya Bowo tidak mau repot harus mengurus anak kecil dan seekor anjing. Namun karena dia butuh uang banyak, maka ia terpaksa menerimanya. Dan sebelum pergi jauh, Bowo ingin kembali ke rumah sahabatnya untuk mengambil pakaian. Tapi baru sebentar Bowo sampai tiba-tiba... Ulah ya Allah, Pak, itu PS2 Pak, bukan kotak sepatu ya Allah. Iya, akhirnya hutang Bowo malah ketahuan istri sahabatnya. Dan karenanya Bowo harus berangkat kaki dari sana. Bowo harusnya sadar, dia hanyalah pria miskin tidak bertanggung jawab. Yang seharusnya tak perlu menumpang di rumah orang lain kalau memang kamu miskin. Dan terakhir, kalau Bowo tak mau kasusnya sampai ke meja hijau, Bowo harus segera membayar hutangnya. Ingat itu. Dari awal bocah itu masuk, Bowo tidak mengerti kenapa dia hanya diam saja. Apakah astronot cuma bisa ngomong di luar angkasa? Bukan gitu jawab Nada. Namanya Zhao Shengnan, tapi ibunya biasa memanggil Nanan. Nanan hanya belum terbiasa mengobrol dengan pria dewasa, karena sejak kecil dia hanya hidup berdua dengan ibunya. Baiklah, Bowo rasa anak kecil itu tidak penting, karena yang terpenting saat ini adalah bisa membujuk Nada untuk bermain mobil goyang. Namun ketika Bowo sedang mengkodenya, Nada justru menyuruh mereka berhenti, karena kepala Bowo berdarah.
Sambil mengobati kepalanya, Bowo pun segera menelpon sahabatnya karena istrinya sudah keterlaluan sampai membuat kepalanya terluka seperti ini. Tapi sebentar, kata Bowo, dia sepertinya baru saja menemukan wanita cantik lainnya di sini. Kalau ini saya no comment ya. Bowo ya yang bilang cantik, bukan saya ya. Seperti umumnya pria miskin banyak gaya, Bowo tiba-tiba numpang belanja bareng Nanan. Namun, Nanan bukanlah bocah bodoh dan tidak bisa diperdaya semudah itu. Tapi di saat Bowo ingin marah, ingatan Bowo tiba-tiba teralihkan oleh gantungan kunci Nanan yang mirip dengan hadiah dari mantan istrinya. Dan semua masalah Bowo akhirnya dimulai sejak dia baru menyadari kalau Nada dan Nanan adalah komplotan penipu. Sebab bukan hanya karena Nada tiba-tiba kabur, bahkan uang DP yang ada di mobilnya juga telah ludes dicuri. Bowo yang sudah sangat emosi kemudian segera menyuruh Nanan masuk agar polisi bisa menangkap Nada dan Nanan. Tapi Nanan tiba-tiba malah memberinya black card sebagai ganti rugi. Iya bener, black card, kartu kredit yang gak ada ujungnya duitnya. Berapa om? 25.000 kan? Bener, 25.000. 请继续交易或选择退卡。 Bowo yang sempat meremehkannya tiba-tiba kaget ketika melihat jumlah saldo bocah ini. Untuk sementara, Nanan baru bisa memberi jaminan 10.000 yuan karena ia takut Bowo akan pergi setelah mendapat semua uangnya. Tidak mau tertipu dua kali, Bowo penasaran. Memangnya itu kartu kreditnya? Atau jangan-jangan Nanan mencuri milik orang tuanya? Enak aja kata Nanan. Ini adalah angpau Natalnya bulan lalu. Intinya, paman mau atau enggak? Melihat kesempatan emas, Bowo lalu menaikkan tarifnya. 30.000-nya. Alah, 12.000 paman. Bowo yang emosi memberitahunya, di mana-mana anak kecil harusnya tidak perhitungan seperti ini. 25.000 deh. Kita anggap masalah ini selesai. 23000就23000，不过你得帮我个忙。 Memang benar-benar darah cintanya sudah mengalir sejak bocil anak ini. Bowo yang juga keras kepala akhirnya tetap meminta 25.000. Dan baiklah ucap Nanan. Tapi Bowo harus membantunya melakukan sesuatu. Jadi Bowo harus berpura-pura mengaku sebagai gurunya di kemah musim panas. Cukup katakan pada neneknya kalau ia baik-baik saja. Oke, gampang kata Bowo. Halo nek, Fan. Alah, Fan. Maksudnya Lan. Malah Lan, Fan. Tanganku. Nanan. Nah, iya. Nanan murid yang hebat, Nek. Sumpah. Dia adalah bocah pemberani yang telah menyelamatkan teman yang hampir tenggelam. Bowo yang tidak ingin uangnya melayang tiba-tiba mendapat ide agar nenek Nana tidak curiga dan bisa segera mematikan teleponnya. 其他小朋友，哎呀， Wah. Bawa. Bodoh iki, wah. Malam itu, Bowo segera menyuruhnya ikut makan, sebab perjalanan mereka masih sangat jauh. Tapi Nanan menolak, karena ibunya melarang makan mie instan. Lagi pula, Nanan masih kesal karena neneknya hampir saja tahu posisinya sekarang, gara-gara Bowo yang tidak bisa mengingat namanya dengan baik. Oh iya, tentang hal itu Bowo jadi penasaran. Mengapa Nanan harus pergi sejauh ini sendirian? Jawabannya karena Galileo. Nanan tak bisa membawa Galileo naik pesawat, dan dia sengaja menyewa Nada agar bisa mendapat tumpangan. Bentar, tunggu dulu. Jadi Galileo nama anjingnya? Terus buat apaan? Menikah, Om. Menikah? Iya, menikah. Jawab Nanan dengan polos. Ya, jadi Nanan dan teman pautnya Yaya sudah menjodohkan anjing mereka. Ya Allah, hobi anak sultan gini amat ya. Ya udah, baiklah, Bowo tidak peduli. Sekarang Nanan harus bayar makanannya. Dan detik itu juga Bowo segera meminjam kartunya. Nanan yang tahu maksud Bowo pun segera mengambilnya. Apakah Nanan tidak percaya dengannya? Kalau begitu, Paman ingin bertanya. Coba sebutkan tanggal lahirmu, Nyo. 嘿嘿，密码不是我生日。 Wow, gerakanmu tidak mengancam, Wo. Akhirnya, perjalanan mereka pun dimulai dari sini. Sebuah penginapan milik teman lama Bowo yang bernama Ica.
Meskipun Bowo terlihat romantis, tapi Ica tahu kalau Bowo ternyata belum berubah. Walau Bowo sudah bercerai, tapi Ica tak pernah yakin kalau Bowo adalah pria yang baik. Buktinya dia masih saja suka menggoda, sampai meraihnya dengan helm-helm rasak seperti ini. Ica berkata kalau ia tidak mau merusak pertemanan mereka, karena tak disangka perjalanannya kali ini tidak hanya berkesan untuk Bowo. Namun ternyata juga Nanan akhirnya bisa bermain dengan teman seusianya. Ica yang melihat Nanan penasaran apa hubungan Bowo dengannya. Dan dengan lantangnya Bowo bilang kalau Nanan adalah anaknya. Iya, sejak ia berpisah dari mantan istrinya, yakni Weili, Bowo lah yang mengurus Nanan. Dan saat ini ia ingin bawa Nanan sebagai bukti kalau Bowo sudah berubah. Namun ketika Ica percaya begitu saja, Bowo justru tertawa. Karena itu tidak mungkin. Iya, itu tidak mungkin karena Bowo sadar kalau Weili tidak mungkin kembali lagi setelah perceraiannya kala itu. Sebagai sopir yang banyak nganggurnya, Bowo penasaran apakah skill gamingnya masih jago. Dan untuk mengujinya, Bowo pun ingin meminjam sebentar tablet Nanan. Dan sebagai gantinya, Nanan bisa menggunakan HP-nya untuk menghubungi calon besanya. Besan? Oh, besan Anabul. Cuk, tahu tetap aja aneh, Cuk. Iya, malam itu Nanan mengabari Yaya untuk sedikit bersabar, karena ia akan segera sampai di rumahnya. Yaya yang penasaran lalu bertanya, apakah Ibu Nanan tahu kalau ia pergi dari rumah? Tidak jawabnya. Ibu Nanan masih di Amerika. Dan sebaiknya Yaya juga jangan memberitahu orang tuanya, agar pernikahan anjing mereka tidak batal. Setelah itu, Bowo yang terlalu gabut akhirnya malah meminta Nanan untuk membelikannya skin hero di game kesukaannya. Nanan tenang saja, sebagai imbalannya Nanan bisa meminta apa saja. Oke, bagaimana kalau menggendongnya di bahu, seperti teman barunya tadi? Nanan iri melihatnya, karena selama ini ia tidak pernah digendong oleh ayahnya. Bowo yang lelah menyetir seharian lalu menyuruhnya meminta hal lain. Bermain layangan? Hai, ini udah malamnya. Gimana kalau kamu makan aja? Ajak Bowo. Ia tahu Nanan belum makan seharian, dan ia tahu akan mengajak Nanan makan di mana. 这么没追求啊？就喜欢吃这个？ Iya, walau sepintas tidak layak ditiru untuk nonton, tapi Bowo punya maksud lain yang kayaknya cukup baik untuk anak sultan yang hidupnya selalu teratur seperti Nanan. Iya, tenang saja. Di sini Nanan tidak perlu takut mencoba junk food dan soda. Bowo hanya ingin Nanan tahu kalau tidak semua hal yang dilarang itu buruk. Karena terkadang itu hanya karena kamu tidak pernah ada di posisi terbawah seperti ini. Ya, nasihatnya bener sih, cuma kenapa tetap kayak kurang bener ya? Sementara Bowo asik jedak-jeduk, ia tidak menyadari bahwa Nana sebenarnya punya larangan makanan yang benar-benar tak boleh dimakan. Dan hal itulah yang mengakibatkan Nanan tiba-tiba alergi dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Walau Bowo terlihat tidak peduli, namun ia sangat khawatir pada Nanan. Entah ada ikatan apa, tapi Bowo tidak ingin Nanan sampai kenapa-napa. Dan saat ini, Bowo harus segera membayar tagihannya, supaya Nanan bisa segera diobati. Tapi Nanan tiba-tiba menahannya karena ia takut sendirian di sini. Tidak, Nanan tidak boleh takut. Suatu hari, Nanan akan jadi seorang pria. Dan mulai sekarang, Nanan harus berani. Untuk menenangkannya, Bowo akhirnya menceritakan pengalaman alerginya juga. Jadi, sewaktu Bowo berumur 5 tahun, ia pernah alergi buah mangga. Dan demi menyelamatkan nyawanya, ayah Bowo harus menyuntik lehernya agar alerginya tidak sampai menyebar. Apakah sakit, Paman? Bowo tidak mengingat rasa sakitnya. Tapi yang ia ingat, akhirnya keberaniannya muncul setelah kejadian itu. Setelah sedikit tenang, Nanan kemudian membisikkan sesuatu pada Bowo. Ibunya pernah bercerita kalau ia terpaksa meninggalkan ayah Nanan karena ayahnya bukan ayah yang baik. Ibunya tidak yakin kalau suaminya bisa menjadi ayah yang baik untuk Nanan.
Alhasil, ia jadi tidak pernah tahu bagaimana rasanya disayang oleh seorang ayah. Tapi, sekarang setidaknya, Nanan bisa sedikit mengerti bagaimana rasanya disayang ayah yang baik dari perhatian Bowo. Seperti saling terhubung, Bowo mengerti apa yang kini Nanan rasakan. Untuk itu, Bowo tiba-tiba menunjukkan kalung keberuntungan dari ayahnya dulu. Sambil menyuruh Nanan menutup mata, Bowo berkata, kalau kalung ini bisa mengabulkan permintaan Nanan. Jadi sekarang pejamkan matamu sambil bayangkan semua hal yang tidak pernah bisa kamu lakukan. Nanan ingin bermain layang-layang. Nanan ingin mencoba makan mie instan. Nanan ingin sekali melihat gugusan angkasa di planetarium. Dan Nanan juga ingin menghabiskan malamnya di sebuah tenda sambil memandangi bintang-bintang dan bangun terlambat tanpa harus takut dimarahi. Dan terakhir, Nanan juga ingin menikmati pantai di atas gendongan seorang ayah. Tak berselang lama, tiba-tiba dokter beritahu kalau Nanan hanya alergi buah mangga. Dan sebaiknya Bowo tidak lupa lagi dengan alergi anaknya. Seketika Bowo terdiam, karena dokter mengira Nanan adalah anaknya. Ditambah, kenapa Nanan juga punya alergi yang sama dengannya. Lalu ketika ia tak sengaja melihat gantungan kunci Nanan, tiba-tiba Bowo justru kembali teringat dengan kenangan Weili. Dan apakah ini semuanya kebetulan? Dan apakah Nanan adalah anaknya? Seusai menidurkan Nanan, entah mengapa pikiran Bowo melayang-layang ke masa lalunya lagi. Tiba-tiba ia jadi membaca kembali memori perpisahannya dengan Weili 7 tahun lalu. Dan sekali lagi, entah apa yang merasuki pikirannya. Bowo justru ingin menanyakan kabarnya. Apakah Weili baik-baik saja? Apa kabar juga anak mereka sekarang? Namun, ketika ia melihat lagi ke belakang, seketika Bowo langsung menghapus pesannya. Dan mungkin satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah mendoakan Weili dan anaknya, agar mereka baik-baik saja, walau Bowo tak bisa lagi bersama mereka. Keesokan harinya di tengah perjalanan, Nanan tiba-tiba ingin bermain ke planetarium. Namun karena ia baru sembuh, Bowo tidak mengizinkannya. Lagi pula yang boleh masuk ke sana hanya anak-anak yang bawa orang tuanya. Mendengar itu, Nanan pun berkata, bagaimana kalau Bowo berpura-pura menjadi ayahnya? Bukankah Bowo juga telah berjanji akan mengabulkan semua permintaannya? Dan tenang saja, Nanan akan memberi uang lebih. Maka mereka pun segera masuk dan mendaftar. Tapi baru sebentar mereka masuk, ada masalah lain. Jadi, meskipun Bowo sudah mengaku ayahnya, namun petugas melarang mereka masuk karena Nanan tidak datang bersama rombongan sekolah seperti yang lain. Awalnya Bowo ingin pergi, tetapi setelah melihat Nanan yang terus memohon, akhirnya mereka bisa masuk setelah Bowo memberi sedikit pelicin. Dan tiba-tiba, Bowo sedikit tertegun setelah mendengar usia Nanan saat mendaftarkan diri. Iya, 7 tahun. Persis seperti Weili ketika membawa pergi bayinya dulu. Mungkin saja kebetulan, pikir Bowo sambil menemani Nanan yang begitu bahagia saat melihat benda-benda langit yang selama ini hanya ia lihat dari buku dan internet. Namun semuanya berubah menjadi mimpi buruk ketika ingatan tentang Weili lagi-lagi mengganggunya saat Nanan selalu ada di sisinya. Dan karena itulah, Bowo memutuskan untuk meninggalkan Nanan. Tapi sebelum itu, ia sudah menitipkan nomor neneknya, agar jika Nanan mencarinya, Bowo tak perlu lagi harus makin terluka. Sebenarnya, Bowo tak pernah punya masalah dengan Nanan. Namun Bowo hanya tidak mau Nanan terus membuat Bowo berpikir kalau dia adalah anaknya. Maka saat ini, ia hanya ingin pergi dan sendiri. Tetapi di saat yang sama, Ica tiba-tiba datang untuk memberi Nanan hadiah, karena ia sudah mengajak main anaknya. Dan tanpa basa-basi lagi, Ica seketika marah saat Bowo meninggalkan Nanan begitu saja. Bowo tak mau berdebat. Ia terpaksa pergi karena ia tak mau selalu terbayang dengan sosok Weili dan anaknya. Dan itu terjadi setiap kali ia melihat Nanan. Ica perlu tahu bahwa ini tidak mungkin kebetulan.
Sebab sampai saat ini Bowo tidak percaya kenapa Nanan punya alergi yang sama dengannya. Pun ketika melihat nama ibu Nanan, mengapa namanya persis seperti nama kecil Weili. Dan semua kecurigaannya semakin menguat ketika Nanan juga punya gantungan kunci yang sama persis dengan pemberian Weili sebelum ia meninggalkan Bowo. Lalu jika benar Nanan adalah anaknya, apakah Bowo akan meninggalkannya begitu saja? Apakah Bowo akan membiarkan anaknya yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba harus merasakan kehilangan seperti dirinya dulu? Mungkin Ica terlalu percaya kalau Bowo benar-benar sudah berubah. Jika Bowo merasa pilihannya tak akan menyakiti perasaan anaknya, mungkin Bowo memang benar-benar ingin mengulang rasa sakit yang sama. Namun jika Bowo tahu bahwa pilihannya salah, Bowo hanya perlu kembali dan melihat lagi siapa dirinya di dalam diri Nanan. Bowo sepertinya terlambat, karena pihak planetario mengatakan bahwa Nanan sudah tak lagi ada di sana. Bowo yang panik segera kembali dan mencarinya ke seluruh sudut tempat itu. Tapi hasilnya tetap nihil. Hingga tiba-tiba, merasa hampir kehilangan Nanan, Bowo pun langsung marahinya, karena ia takut kalau ia kenapa-napa. Namun, Bowo justru tersadar bahwa ia yang salah. Karena dari tadi, Nanan sudah menunggu dan mencarinya lebih dulu. Mungkin Nanan tahu dia sudah merepotkan Bowo. Tapi hari ini, dia sangat senang karena Bowo telah mewujudkan satu mimpinya. Lain hari, lain mimpi yang akhirnya bisa menjadi kenyataan. Iya, akhirnya hari ini dia bisa berkemah bersama Bowo. Ya, walaupun kemah Bowo lebih mirip rumah bantuan DP 0%. 你确定我们的帐篷搭好了吗？一会儿我再调整调整，别看了，吃饭吧。 Dan benar, itu bukan masalah bagi Nanan. Sebab Nanan mengerti bahwa ada hal yang lebih penting dari sekedar bangunan dan tempat. Dan hal itu adalah dia melakukannya bersama siapa. Dan bukan hanya satu mimpinya yang kembali terkabul. Di sini pula, Nanan bisa makan mie instan seperti keinginannya. Bahkan dia bisa makan bersama orang spesial yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Bowo yang melihat Nanan begitu senang, kembali tergelitik. Saat ia menyadari lagi kalau tujuan bocah sepertinya hanya ingin menjodohkan anak anjingnya. Apalagi harus jauh ini. Apakah Nanan benar-benar senang? Tak hanya senang jawabnya. Nanan hanya ingin jika nanti anak Galileo lahir, Galileo bisa menemani anjing temannya. Bukankah seorang ayah harus ada di saat anaknya membutuhkannya, Paman? Tanya Nanan yang langsung membuat Bowo tercekat. Di malam yang sama, Nanan tiba-tiba penasaran. Apakah Bowo pernah kecewa dengan ayahnya? Pernah, jawab Bowo. Bahkan, ia pernah sangat membenci ayahnya. Karena Bowo sama persis seperti Nanan. Bowo merasa serba salah karena ia selalu diatur dan tidak pernah bisa melakukan hal yang ia inginkan. Jika Bowo adalah layang-layang, ayah Bowo begitu kencang selalu menariknya. Seakan ia tidak boleh terbang terlalu tinggi. Namun ketika ia pergi dari rumah, Bowo mungkin bisa melakukan semua hal yang dilarang ayahnya. Akan tetapi, apakah lantas Bowo bahagia? Dan sayangnya, jawabannya tidak. Persis setelah ayahnya tiada, di dalam hatinya terasa seperti ada tali yang putus. Dan setelah ia dewasa, ia baru menyadari bahwa tali yang putus itu adalah hubungannya dengan sang ayah. Bowo menyesal karena ternyata maksud ayahnya selalu mengikatnya adalah supaya Bowo tidak harus terluka dan terbang sendirian. Maka untuk Nanan, Bowo hanya bisa memberitahu agar ia selalu mendengarkan apa nasihat ibunya. Karena orang tua pasti tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Percayalah. Nana, 山动火了！ Pagi itu, Bowo tiba-tiba kembali panik karena Nanan hampir saja membahayakan dirinya. Sambil memarahinya, Bowo bertanya, untuk apa ia membuat api sebesar ini?
Apakah Nanan tidak tahu itu berbahaya? Dengan polos, Nanan meminta maaf. Karena ia hanya ingin membuatkan sarapan untuk Bowo. Melihat perhatian Nanan yang begitu tulus, Bowo hanya bisa tersenyum dan memakan mie buatannya. Singkat cerita, tinggal sedikit lagi mereka berdua akan segera sampai di rumah Yaya. Dan tepat di saat itu, Yaya menelpon Nanan untuk memastikan mereka baik-baik saja. Tetapi tiba-tiba Galileo malah ingin buang air, dan Bowo lah yang harus mengantarnya. Namun baru sebentar Bowo melewati warnet, entah kenapa Bowo jadi lupa tujuannya. Dan disinilah masalahnya. Sesaat setelah Bowo selesai main game, ia baru sadar kalau Galileo telah diculik. Maka dengan cepat ia harus segera menyusul penculiknya. Namun ketika mereka sampai, Nana tiba-tiba menangis histeris. Setelah ia tahu bahwa penculiknya pasti akan segera memasak anjing kesayangannya. Ini semua adalah salah Bowo. Andai Bowo tidak teledor, mungkin masalah ini tidak akan terjadi. Nana menyesal pernah menganggap Bowo adalah ayah yang baik. Bowo yang tersulut emosi juga berkata bahwa dari awal ia tidak pernah meminta Nanan masuk ke dalam hidupnya. Meskipun Bowo sangat kesal, tapi sepertinya dia tidak bisa mengecewakan Nanan lagi. Mau bagaimanapun caranya, dia harus menyelamatkan Galileo. Tapi belum lama ia masuk, Bowo harus kembali sebelum nyawanya yang hilang. Mungkin ini berat, namun ada baiknya Nanan membeli Galileo yang baru. Sambil menahan tangisannya, Nanan hanya bertanya, bagaimana perasaan anak-anak Galileo nanti jika ayahnya tidak kembali? Apakah mereka tidak akan bersedih? Mendengar alasan polosnya, Bowo tak punya pilihan lain selain mencari cara membebaskan Galileo. Setelah berhasil melompat, akhirnya Galileo kembali dengan selamat. Namun ada yang aneh ketika Bowo justru membawa anjing yang lain. Dan seketika Bowo sadar kalau ia baru saja menimbulkan masalah baru. Sebab Galileo ternyata tidak diculik, tapi Bowo lah yang terlambat menyadari kalau warna bulu Galileo sangat mirip dengan anjing yang baru saja ia culik. Resiko tetaplah resiko. Meski Bowo sudah melepaskan anjing itu, tapi mereka tentu tak akan melepaskan Bowo begitu saja. Maka kali ini Bowo harus menghadapi 4 orang sekaligus. Namun ternyata itu bukan masalah yang berarti. Sebab namun sayangnya, itu jelas hanya bayangan Nanan yang percaya kalau Bowo akan sekeren sosok ayah yang ia bayangkan. Tetapi walau Bowo bukan ayah yang sempurna, ia tahu bahwa Bowo adalah sosok ayah yang ia inginkan. Bahkan di saat Bowo menyuruhnya bersembunyi, Nanan nekat membela Bowo dengan berulang kali memohon agar tidak menyakiti ayahnya. Nanan meminta maaf karena ini adalah kesalahannya. Jadi bisakah mereka melepaskan ayahnya? Setelah berhasil bebas, Bowo ingin berterima kasih karena Nanan sudah sangat berani membelanya. Namun kali ini, sebaiknya Nanan harus bisa mendahulukan keselamatannya sendiri sebelum ia menolong orang lain. Tetapi, Nanan justru tidak ingin seperti itu. Nanan ingin melindungi Bowo karena ia ingin Bowo bisa menjadi ayahnya. Dan di sana pun, Nanan akhirnya bercerita bahwa ibunya adalah wanita yang sempurna. Mulai dari CEO, dokter, polisi, sampai artis pernah mendekati ibunya. Tetapi selama ini, Nanan belum pernah mendapat perhatian dari semua pria itu. Perhatian sebaik perhatian Bowo. Meski begitu, Bowo justru merasa tidak layak menjadi ayahnya. Nanan belum mengenal siapa Bowo. Dan mungkin ibunya takkan mau dengan pria miskin sepertinya.
Kalau begitu, Nanan ingin mengenal Bowo. Tolong aku sekali lagi, ucap Nanan. Ia ingin Bowo jadi ayahnya. Karena Bowo bisa merasakan kasih sayang yang tulus darinya. Mungkin benar Bowo tak memiliki apapun. Mungkin juga Bowo bukan pria sempurna. Tetapi, dalam ketidaksempurnaan itulah Nanan justru ingin melengkapinya. Nanan ingin menjadi anak Bowo. Itu saja. Lambat laun, akhirnya Bowo mau membuka dirinya, agar Nanan bisa mengenal setiap kurang dan lebihnya. Perlahan walau pertemuan mereka baru sebentar, tapi Bowo juga merasakan kalau Nanan adalah anaknya. Bahkan di setiap momen dalam perjalanan ini, Bowo dan Nanan sama-sama bahagia. Sebab ada ruang kosong yang pelan-pelan mulai terisi. Hati Nanan terasa lega sekaligus dipenuhi cinta, yang selama ini tak pernah ia dapatkan dari siapapun. Dan terakhir, Bowo pun juga merasakan lega, karena ia bisa mengatasi penyesalan terbesarnya dalam hidup. Dan kini mereka berdua tahu, bahwa tak ada yang bisa memisahkan mereka lagi. Dan dengan permainan layang-layang ini, seakan menjadi tanda, bahwa Nanan percaya, kalau Bowo akan menjadi ayah yang baik dan juga sempurna untuknya. Dan sama halnya dengan Bowo, ia juga yakin kalau Nanan adalah sosok anak yang sangat ia rindukan. Sosok anak laki-laki yang ia tuntun, sekaligus anak laki-laki yang akan menuntunnya kelak, di saat rambutnya memutih dan senyumnya tak lagi sama. Rasanya manis, magis, sekaligus tidak pernah ia bayangkan. Karena hingga saat ini, Bowo masih tidak percaya bahwa anaknya akan membawanya menemui mantan istrinya lagi. Dan di atas kapal ini, Nanan akhirnya memberitahu kalau ibunya sudah tiba di rumah Yaya. Semula ibunya sangat khawatir dengan keselamatan Nanan. Namun setelah ia menceritakan kebaikan Bowo, ibunya justru ingin bertemu langsung dengan pria baik yang sudah menolong anaknya sejauh ini. Tapi sebaliknya Bowo yang semakin takut. Bowo takut kalau nanti ibu Nanan tak akan menerimanya. Sembari meledek, Nanan kembali meyakinkan Bowo bahwa ibunya bukanlah wanita seperti itu. Asalkan Bowo benar-benar mencintai Nanan, maka ibunya pasti akan setuju. Akhirnya Bowo sampai di ujung cerita. Akhirnya, setelah ia menjalani hidup sendiri selama 7 tahun, sekaranglah waktunya untuk ia kembali bersama Welly. Dan tepat di saat ia turun dari mobil, ia bisa mengenali mantan istrinya. Sama seperti awal mereka pertama kali bertemu. Bahkan dari senyuman dan tatapannya, semua masih sama. Dan di saat yang sama, Welly juga masih ingat persis dengan semua kenangan manis mereka dulu. Hingga pelukan ini akhirnya mulai menyadarkan Bowo bahwa 我是楠楠的妈妈，我叫赵月坡。 Iya, momen manis dan haru tadi lagi-lagi hanyalah angan-angan Bowo yang tidak mungkin tergapai. Sebab nyatanya, Ibu Nanan bukanlah Welly. Ibu Nanan memang memiliki nama yang hampir mirip, namun dirinya adalah orang yang berbeda. Sontak Bowo pun segera menghubungi Ica untuk menanyakan kabar Welly dan di mana anak mereka sekarang. Untuk kali ini ia tidak mau gagal lagi. Untuk kali ini, Bowo tidak mau terjebak mimpi yang semu lagi. Namun di saat itulah, Nanan menghampirinya dan bertanya mengapa Bowo tidak segera menyatakan perasaannya pada ibunya. Apakah Bowo tidak menyukai ibunya? Bukan begitu, jawab Bowo. Ia minta maaf karena ia baru bisa jujur sekarang. Bahwa sebenarnya, Bowo juga memiliki seorang anak yang harus ia temui.
Bowo meminta maaf karena mereka belum berjodoh sebagai ayah dan anak. Tapi jika nanti ia sudah menemui anaknya, ia akan mengenalkannya pada Nanan. Karena anaknya juga pasti seumuran Nanan. Namun sebelum ia pergi, ia juga ingin mengatakan, jika ia diberi kesempatan memilih, pasti dia juga akan memilih Nanan sebagai anaknya. 爸爸爱你。 Semanis-manisnya harapan yang tak bisa kita dekap akan berakhir percuma di telan waktu. Dan sekaranglah waktunya. Dari Ica, Bowo akhirnya tahu bahwa anaknya telah tiada. Semenjak Welly meninggalkannya 7 tahun lalu, ada banyak hal yang telah mengubah hidupnya. Termasuk ketika Welly harus keguguran ketika bayi mereka baru menginjak 1 minggu. Dan hingga saat ini, keputusan Welly tetap sama. Ia sudah tidak mau melihat Bowo dalam hidupnya. Terakhir Ica juga menyampaikan bahwa Welly hanya berharap Bowo bisa berubah menjadi lebih bertanggung jawab. Kali ini, di tempat yang sama asingnya dengan perasaannya saat ini, Bowo hanya ingin merenungi semua jalan hidupnya. Tetapi di saat rendahnya itulah, Ibu Nanan menghampirinya. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jika Bowo mau menceritakannya, maka ia akan mendengarkannya. Bowo tidak tahu harus memulai dari mana. Mungkin di momen ini, di saat ia telah kehilangan anak dan istrinya, Bowo baru sadar mengapa laki-laki gagal sepertinya justru dianugerahi seorang anak. Mengapa juga di saat Bowo berharap bahwa anaknya akan menerimanya, mengapa ia justru terlambat? Tanpa menjawabnya, Ibu Nanan malah menceritakan sosok mantan suaminya. Entah mengapa, kejadiannya hampir sama. Iya, kehadiran Bowo tiba-tiba jadi mengingatkannya tentang sosok ayah Nanan. Cuma bedanya, ayah Nananlah yang pergi meninggalkannya. Dan mungkin, melepaskan adalah kuncinya. Namun setidaknya hal itulah yang telah membebaskan Ibu Nanan dari semua penyesalan dan rasa bersalahnya yang tidak terkatakan. Dan mungkin pesan itu juga yang ingin disampaikan Welly, agar Bowo bisa memaafkan dirinya sendiri, berdamai, dan menerima wanita yang baru. Setelah memikirkan semua perkataan Ibu Nanan, Bowo akhirnya memutuskan untuk menerima wanita yang baru. Dan wanita itu adalah Ibu Nanan. Iya, walau rasanya terlalu singkat, namun Ibu Nanan bisa merasakan ada hal yang berbeda ketika Nanan bersama Bowo. Lagi pula, ia yakin kalau Bowo akan bisa menjadi ayah yang baik untuk Nanan. Jadi kini, Bowo tak perlu lagi berpura-pura menjadi ayah Nanan. Di ujung senja, saat Bowo mengabulkan mimpi Nanan yang terakhir, yaitu berjalan memandangi lautan di atas pundaknya, tiba-tiba Nanan bertanya sesuatu yang takkan bisa Bowo lupakan. Jika nanti Bowo bisa bertemu anak kandungnya, apakah Bowo akan mengizinkannya minum soda bersama Nanan? Tentu, jawab Bowo. Dan lalu apakah kita bisa camping bertiga? Iya. Dan itu sangat bisa. Dan lalu, apakah Bowo akan menggendongnya juga? 那你会让他骑在你脖子上吗？一定会。 Terkadang, setiap orang perlu menentukan ulang apa yang sebenarnya kita cari. Selain bertanya dengan akal dan hati nurani, ada kalanya kita juga perlu merawat ingatan
Sebaik kita merawat mimpi masa muda, sebaik kita menerima realita yang sesungguhnya. Terkadang juga yang membuat hati kita terasa tenang bukan lagi mendengar suara kita sendiri, melainkan suara tegas yang bertanya, apa peran yang perlu kita benahi? Apa peran yang seringkali terlewat saat kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Dan apakah kita sering lupa tentang bagaimana menjadi tangan sederhana yang selalu menyalurkan berkat untuk keluarga? Dan juga apakah kita sering lupa tentang makna menjadi diri sendiri di saat dunia menuntut sesuatu yang justru membebani? Dan terakhir, apakah kita juga sering lupa mendoakan orang-orang terpenting dalam hidup? Dan terlebih, coba tanya hatimu. Kapan terakhir kali kamu bertanya, bagaimana kabar ayah hari ini? Mungkin kalian tak perlu menjawabnya sekarang. Tapi coba biarkan kumpulan pertanyaan barusan meresapi hati kalian. Hingga perlahan, kalian bisa berkata pada ayah kalian, Ayah, aku bangga pernah menjadi anak ayah. Dan tolong maafkan aku jika kerap kali permintaanku terlalu memberatkan bahumu yang tangguh itu. Dan sampai kapanpun, aku adalah anak kecil ayah yang selalu mengerti apa arti cukup yang sebenarnya. Saat ayah rela memberikan semua yang ayah punya untuk kami, anak-anakmu. Saya Gogon dan segenap tim Musra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak sudah memberikan like, memberikan komen, mensubscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, ya tenang. Gak perlu buru-buru. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.